Bab 6 membahas tentang hook mastery, seni menarik perhatian dalam 3 detik pertama. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai apa itu hook, mengapa hook sangat penting dalam pembuatan konten digital, karakteristik hook yang efektif, serta beberapa jenis hook yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas konten. Dalam dunia media sosial saat ini, perhatian menjadi salah satu hal yang paling berharga. Banyak kreator berlomba-lomba menciptakan konten yang menarik agar dapat dilihat oleh lebih banyak orang. Namun sebelum audiens memahami isi konten secara keseluruhan, ada satu hal yang harus diperhatikan terlebih dahulu, yaitu bagaimana cara menarik perhatian mereka sejak awal. Pada era digital saat ini, pengguna media sosial menerima informasi dalam jumlah yang sangat besar setiap harinya. Ketika seseorang membuka TikTok, Instagram, YouTube, atau platform lainnya, mereka akan melihat berbagai jenis konten secara terus-menerus. Setiap menit, jutaan konten baru diunggah oleh pengguna dari berbagai negara. Hal ini menyebabkan persaingan dalam dunia digital menjadi semakin tinggi. Karena terlalu banyak informasi yang diterima, kemampuan seseorang untuk fokus menjadi semakin pendek. Saat melihat sebuah video atau membaca suatu postingan, biasanya audiens akan memutuskan hanya dalam beberapa detik apakah mereka tertarik untuk melanjutkan atau langsung melewatinya. Jika pembukaan konten terasa membosankan atau tidak menarik, kemungkinan besar audiens akan langsung melakukan scrolling ke konten berikutnya. Oleh karena itu, bagian awal sebuah konten memiliki peran yang sangat penting. Hook merupakan kalimat pembuka atau bagian awal dalam sebuah konten yang dirancang untuk menarik perhatian audiens. Hook dapat dianggap sebagai pintu masuk sebuah konten. Jika pintu masuk tersebut menarik, maka orang akan tertarik untuk masuk lebih jauh. Namun jika pembukaannya kurang menarik, audiens mungkin akan langsung meninggalkan konten tersebut. Dalam media sosial, hook dapat berbentuk berbagai hal. Hook dapat berupa pertanyaan, fakta unik, pernyataan mengejutkan, data, cerita singkat, atau kalimat yang menimbulkan rasa penasaran. Sebagai contoh, dibandingkan memulai video dengan kalimat "hari ini saya akan menjelaskan cara membuat konten", pembuka seperti banyak orang membuat kesalahan ini saat membuat konten akan lebih menarik perhatian karena memunculkan rasa ingin tahu. Hook memiliki peran yang sangat penting dalam strategi pembuatan konten. Pertama, hook membantu menghentikan kebiasaan scrolling yang dilakukan pengguna media sosial. Saat seseorang terus melihat banyak konten secara cepat, hook dapat menjadi alasan bagi mereka untuk berhenti sejenak. Kedua, hook membantu meningkatkan rasa penasaran audiens. Rasa penasaran dapat membuat seseorang bertahan lebih lama untuk melihat isi konten. Ketiga, hook membantu meningkatkan engagement seperti like, komentar, share, dan save. Selain itu, pada beberapa platform media sosial, performa awal konten juga dapat memengaruhi algoritma. Jika banyak orang bertahan menonton sejak awal, sistem dapat menganggap bahwa konten tersebut menarik sehingga kemungkinan jangkauannya menjadi lebih luas. Tidak semua hook dapat bekerja dengan baik. Hook yang efektif biasanya memiliki beberapa karakteristik. Karakteristik pertama yaitu singkat. Audiens media sosial biasanya tidak memiliki banyak waktu sehingga pesan harus disampaikan secara cepat. Karakteristik kedua yaitu jelas. Audiens harus langsung memahami inti pesan tanpa merasa bingung. Ketiga yaitu menarik. Hook harus mampu membuat audiens merasa penasaran. Keempat yaitu relevan dengan target audiens. Misalnya jika targetnya mahasiswa, maka hook yang digunakan harus berkaitan dengan masalah yang sering dialami mahasiswa. Dan yang terakhir yaitu memberikan alasan kepada audiens untuk tetap melanjutkan melihat konten. Salah satu jenis hook yang sering digunakan yaitu question hook atau hook berbentuk pertanyaan. Pertanyaan dapat memancing audiens untuk berpikir sehingga mereka menjadi lebih tertarik terhadap konten. Contohnya seperti, "Why are your posts getting low engagement?" atau "Chanting of content ideas." Pertanyaan seperti ini efektif karena membuat audiens merasa bahwa masalah tersebut mungkin juga mereka alami. Ketika audiens merasa terhubung dengan masalah yang disampaikan, mereka cenderung akan terus melihat isi kontennya. Jenis berikutnya yaitu emotional hook dan contrarian hook. Emotional hook digunakan untuk memicu emosi audiens seperti rasa sedih, bahagia, semangat, atau rasa penasaran. Contohnya, "I wish I knew this earlier." Kalimat tersebut dapat memunculkan rasa penasaran karena audiens ingin mengetahui informasi apa yang dimaksud. Sedangkan contrarian hook merupakan hook yang berlawanan dengan opini umum. Contohnya, "Motivation is overrated."
Kalimat seperti ini sering membuat orang berhenti karena isinya bertentangan dengan hal yang biasa mereka dengar. Jenis berikutnya adalah statistical hook dan story hook. Statistical hook menggunakan angka atau data untuk menarik perhatian. Contohnya, 90% content creators make this mistake. Angka sering dianggap lebih meyakinkan karena memberikan kesan bahwa informasi tersebut memiliki dasar tertentu. Sedangkan story hook menggunakan cerita sebagai pembuka. Contohnya, 3 years ago, I had no idea what I was doing. Cerita sering membuat audiens lebih terhubung secara emosional karena manusia cenderung tertarik pada pengalaman dan perjalanan seseorang. Untuk mempermudah pembuatan hook, terdapat beberapa template yang dapat digunakan. Contohnya seperti, "Here's what you need to know. Stop making this mistake. Learn this before it's too late. Growth begins when comfort ends." Template seperti ini dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dan jenis konten yang dibuat. Meskipun menggunakan template, isi hook tetap harus disesuaikan dengan target audiens agar hasilnya lebih efektif. Dari pembahasan bab 6 dapat dipahami bahwa hook merupakan bagian penting dalam pembuatan konten digital. Dalam beberapa detik pertama, hook dapat menentukan apakah audiens akan melanjutkan melihat konten atau justru meninggalkannya. Penggunaan hook yang tepat dapat membantu meningkatkan perhatian, engagement, serta jangkauan konten. Setelah memahami cara menarik perhatian audiens, pembahasan berikutnya akan berlanjut pada bab 7 mengenai personal branding dengan bahasa Inggris.